Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama dengan Ibu Devi Maulida. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ruang lingkup biologi bagian yang ketiga, yaitu tentang bekerja di laboratorium dan tingkat organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya, supaya kalian memahami materi yang akan dijelaskan dalam video ini. Oke, bagian yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur bekerja di laboratorium. Nah, kegiatan untuk mempelajari biologi itu tidak terlepas dari kegiatan pengamatan terhadap objek biologi, baik yang dilakukan di laboratorium maupun luar laboratorium. Nah, kegiatan dalam laboratorium itu melibatkan alat-alat laboratorium dan prosedur kerja di laboratorium. Sebelum kita melakukan kegiatan di laboratorium, kita perlu memahami alat-alat laboratorium serta memahami prosedur kerja di laboratorium. Pertama, kita akan mengenal alat-alat laboratorium. Ya. Nah, alat-alat laboratorium itu merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum di laboratorium. Jadi sebenarnya alat laboratorium itu terdiri dari banyak sekali ya. Nah, di dalam video ini yang Ibu tampilkan hanya beberapa alat laboratorium saja yang memang sering digunakan dalam kegiatan praktikum. Nah, di sini yang pertama ada mikroskop. Nah, mikroskop ini berfungsi untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Contohnya bakteri, protista, virus, dan mikroba lain yang memang berukuran sangat kecil dan tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Kemudian yang kedua, di sini ada gelas beker atau gelas kimia. Nah, gelas beker atau gelas kimia ini digunakan untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Kemudian yang ketiga, di sini Ibu punya gelas ukur. Nah, gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume larutan. Kemudian yang keempat ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini berfungsi untuk menumbuhkan mikroba atau biji-bijian. Dan yang kelima di sini ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian selanjutnya ada pipet tetes. Jadi pipet tetes ini berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit. Selanjutnya ada batang pengaduk atau pengaduk kaca ya. Ini berfungsi untuk mengaduk larutan ya. Nah, yang terakhir di sini ada pembakar bunsen atau lampu bunsen. Nah, lampu bunsen ini digunakan untuk membakar beberapa bahan yang berbahan spiritus. Nah, inilah beberapa alat laboratorium yang sering digunakan di dalam laboratorium. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian prosedur kerja di laboratorium. Nah, jadi untuk meminimalisir kecelakaan kerja di laboratorium, kita harus mengetahui simbol-simbol tanda bahaya dan teknik penggunaan alat-alat laboratorium. Kemudian juga kita harus paham bagaimana cara penggunaan keselamatan kerja di dalam laboratorium ya. Nah, di sini ada beberapa peralatan keselamatan kerja di laboratorium dan tata tertib penggunaan laboratorium ya. Yang pertama, kita harus menggunakan pelindung mata dan juga pelindung wajah. Nah, pelindung mata dan pelindung wajah ini berfungsi untuk melindungi mata dan wajah kita dari percikan-percikan bahan kimia yang berbahaya.
Kemudian kita harus menggunakan pelindung tangan atau sarung tangan ya. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari bahan yang sangat panas, misalnya dari api bunsen dan yang lainnya. Selanjutnya itu kita harus menggunakan sepatu tertutup. Dan kita harus menggunakan pakaian laboratorium atau jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk mencegah bahaya kontaminasi atau menghindari bahaya akibat percikan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya di sini ada tata tertib penggunaan laboratorium. Tata tertib penggunaan laboratorium itu yang pertama kita dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium, kemudian dilarang menggunakan sandal ya, kita harus menggunakan sepatu tertutup, kemudian dilarang membawa tas atau biasanya jika kita membawa tas, tas akan disimpan ke dalam rak tas. Dan kemudian juga kita dilarang merokok di dalam laboratorium dan kita harus menjaga kebersihan laboratorium. Nah, inilah prosedur kerja dan tata tertib yang harus kita patuhi di dalam penggunaan laboratorium. Nah, peringatan kecelakaan juga itu harus ada di dalam sebuah laboratorium ya. Jadi peringatan kecelakaan itu diperlukan untuk menghindari kecelakaan dan wajib dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan aktivitas di laboratorium. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang alat dan bahan laboratorium, kemudian prosedur kerja dan tata tertib penggunaan laboratorium. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek dan ragam permasalahan biologi. Nah, seperti yang telah diuraikan di video-video sebelumnya, bahwa biologi itu merupakan bagian dari sains ya, yang khusus mempelajari organisme atau makhluk hidup. Nah, apakah sebenarnya makhluk hidup itu? Dan bagaimanakah ciri-cirinya? Atau dapatkah kita membedakan dengan benda mati? Nah, maka yang pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sebenarnya mudah dibedakan dengan benda mati ya, karena makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri hidup. Contohnya yang pertama itu makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Jadi maksudnya nutrisi di sini makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, makhluk hidup melakukan respirasi dan bergerak ya. Respirasi itu maksudnya makhluk hidup melakukan makhluk hidup bernafas ya, artinya bernafas dan bergerak. Kemudian yang ketiga itu tumbuh dan berkembang ya. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, contohnya dari bayi sampai dewasa. Selanjutnya yang keempat, makhluk hidup itu melakukan ekskresi. Artinya makhluk hidup mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang kelima itu iritabilitas ya. Iritabilitas itu maksudnya peka terhadap rangsangan. Kemudian adaptasi, jadi makhluk hidup itu mampu menyesuaikan terhadap keadaan lingkungannya. Dan yang terakhir, makhluk hidup melakukan reproduksi ya. Artinya melakukan reproduksi itu adalah berkembang biak dan memperbanyak keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, berikut adalah bagan tingkat organisasi kehidupan dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang pertama itu ada tingkat molekul, kemudian tingkat sel, tingkat jaringan, kemudian tingkat organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir tingkat biosfer. Mungkin kalian di SMP sudah pernah belajar tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian atau tingkatan-tingkatan dari organisasi kehidupan.
Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas organisasi kehidupan tingkat molekul. Jadi, molekul itu merupakan susunan dari atom-atom yang berikatan membentuk molekul. Kemudian, struktur dan fungsi molekul menyusun komponen membentuk sel. Dan contoh molekul itu seperti protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain yang merupakan komponen penyusun membran sel. Yang kedua, organisasi kehidupan tingkat sel. Nah, ini gambar contoh sel ya. Jadi, setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel atau komponen penyusun tubuh. Nah, makhluk hidup yang tersusun atas satu sel itu disebut sebagai uniseluler, dan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel disebut multiseluler. Setiap sel itu mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Kemudian, sel juga merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa ilmu biologi yang mempelajari tentang sel itu disebut sebagai sitologi. Yang ketiga, organisasi kehidupan tingkat jaringan. Nah, di bawah ini ada contoh dari jaringan ya. Jadi jaringan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk susunan dan fungsi yang sama. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsinya. Kemudian contoh dari jaringan itu ada jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Kemudian ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan itu disebut sebagai histologi. Selanjutnya yang keempat, organisasi kehidupan tingkat organ. Jadi, organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contohnya, di sini ada gambar organ kulit ya, terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Nah, keseluruhan jaringan ini bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Selanjutnya yang kelima ya, organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Jadi sistem organ itu adalah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contoh dari sistem organ itu seperti sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem koordinasi. Bisa dilihat pada gambar yang ada di video ya, ada sistem peredaran darah dan yang lainnya. Yang keenam, organisasi kehidupan tingkat individu. Jadi yang dimaksud dengan individu itu merupakan makhluk hidup tunggal ya. Contohnya itu seperti sebatang pohon kelapa, seekor semut, dan seorang manusia. Selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya misalkan sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun dan sejumlah semut yang hidup di suatu lubang pada sebatang pohon. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat komunitas. Jadi, komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya, seluruh organisme yang hidup di suatu sawah yang terdiri dari populasi tanaman padi, ada serangga, ada ular, ada burung, ada tikus, ada semut, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat ekosistem.
Jadi ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya yang saling memengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik atau interaksi di antara keduanya. Komponen organisme di dalam ekosistem antara lain itu ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, ganggang, dan lainnya. Nah, organisme-organisme tersebut itu terjalin dalam hubungan jaring-jaring makanan atau peristiwa makan dan dimakan. Nah, peranan suatu organisme di dalam suatu ekosistem itu bisa sebagai produsen atau penghasil makanan, sebagai konsumen, pemakai, atau juga sebagai dekomposer atau pengurai. Kemudian, komponen lingkungan abiotik itu dapat berupa air, udara, angin, mineral, cahaya matahari, tanah, suhu, salinitas atau kadar garam, ataupun topografi atau keadaan naik turunnya permukaan bumi dan lain sebagainya. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat bioma. Jadi bioma adalah ekosistem terestrial ya, umumnya dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi atau dominan organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Nah, bioma itu meliputi daerah yang amat luas ya, dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan. Nah, di permukaan bumi itu terdapat 7 macam bioma ya, yaitu yang pertama itu ada bioma tundra, kemudian taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Nah, bisa dilihat pada gambar ya dari macam-macam bioma. Dan yang terakhir itu organisasi kehidupan tingkat biosfer. Nah, jadi biosfer itu adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bumi yang menjadi tempat kita hidup ini merupakan biosfer. Nah, biosfer itu memiliki ciri utama yaitu mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ragam permasalahan biologi. Jadi, berbagai masalah dalam bidang biologi itu dapat terjadi pada semua tingkat organisasi kehidupan ya, mulai dari tingkat molekul sampai dengan tingkat biosfer atau tingkat yang paling tinggi. Nah, permasalahan yang timbul pada suatu tingkat organisasi kehidupan itu dapat saling memengaruhi dan berkaitan dengan tingkat organisasi kehidupan lainnya. Nah, permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan akan kita bahas dan akan kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, itu permasalahan biologi pada tingkat molekul. Jadi misalnya terjadinya kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin darah sehingga menyebabkan penyakit anemia sel sabit. Kemudian yang kedua, permasalahan biologi pada tingkat sel. Misalnya, itu terjadinya lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, permasalahan biologi pada tingkat jaringan. Misalnya, penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kemudian permasalahan biologi pada tingkat organ. Misalnya kelainan pada organ mata hemerolopi atau rabun senja. Kemudian permasalahan biologi pada tingkat sistem organ. Misalnya itu gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas pada penderita asfiksia. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat individu. Misalnya seorang penderita AIDS ya, yang mengalami gangguan sistem imun dan membuatnya mudah terinfeksi penyakit.
Kemudian permasalahan biologi pada tingkat populasi itu misalnya penyebaran AIDS dari satu orang ke orang lain dalam satu populasi. Kemudian permasalahan biologi pada tingkat komunitas, misalnya dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup lainnya dalam suatu rantai makanan. Kemudian permasalahan biologi pada tingkat ekosistem, misalnya penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengancam habitat satwa liar di dalamnya. Kemudian permasalahan biologi pada tingkat bioma, misalnya dampak kebakaran hutan hujan tropis, dan yang terakhir itu permasalahan biologi pada tingkat biosfer. Itu misalnya dampak menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup. Demikianlah pembahasan tentang materi, objek, dan ragam permasalahan biologi. Di awal tadi kita sudah belajar mengenai alat bahan laboratorium, prosedur, dan tata tertib laboratorium. Nah, mudah-mudahan dari video pembelajaran ini kalian bisa memahami dan mengerti apa saja sih objek dan permasalahan dalam biologi serta bagaimana prosedur kerja di dalam laboratorium. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.